mungkin sebagian besar dari umat muslim di Indonesia itu berada di Indonesia seperti layaknya di akuarium mungkin ya. Di akuarium. Tapi Pak Alwi itu pernah ke akuarium yang lain yaitu di Mesir dan juga pernah ke akuarium yang lain yaitu di Amerika. Dan dari tempat yang berbeda itu melihat Indonesia, bagaimana orang lain melihat Indonesia dan bagaimana apa yang ada di pikiran mereka, apa yang mereka lihat dan apa potensi yang Indonesia punya. Mungkin Pak Alwi bisa jelaskan. Iya, kalau saya kira kita patut berbangga juga sebagai bangsa Indonesia, dihormati oleh negara-negara lain. Kalau di Barat orang melihat pemahaman Islam di Indonesia ini sebelum masuknya ideologi baru yang pada dasarnya pada awal masa Islam berkembang di Indonesia belum kita kenal. Kita hanya mengenal bagaimana tokoh-tokoh Muslim yang pertama datang kemari, bagaimana tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh NU mengajarkan Islam. Kan setelah itu datang pandangan-pandangan baru yang menjadikan kita umat Islam di Indonesia ini lalu sedikit galau begitu. Tapi dunia luar melihat selalu bahwa Indonesia ini mempunyai kelebihan. Kalau dilihat dari pandangan pemahaman keislaman orang-orang Indonesia, dianggap bahwa Islam mereka ini atau Islam kita ini adalah Islam yang tidak radikal, Islam yang menghormati perbedaan, Islam yang toleran, dan Islam yang menghargai perempuan dan memberi tempat yang layak bagi kaum wanita. Itu bagi mereka berbeda umpamanya dengan beberapa negara di Timur Tengah atau di Asia Selatan ya. Sehingga Indonesia diharapkan bisa menjadi pelopor bagi pemahaman Islam yang bisa diterima secara universal dan bisa menjadi contoh bagi negara-negara Muslim lainnya. Kita alhamdulillah tidak, ya walaupun sana sini ada kelompok yang garis keras, radikal, ekstrim, teroris, tapi itu semuanya kita anggap sebagai letupan-letupan kecil. Ya, letupan kecil yang cepat kita bisa selesaikan. ISIS sekarang juga bagaimana pemerintah dengan tegas membendung ideologi yang mengantarkan kepada kekerasan ISIS itu semuanya. Jadi Indonesia dari satu segi, dari segi pemahaman keagamaan dinilai moderat dan bisa bekerja sama dengan Barat. Di samping itu juga demokrasi yang kita kembangkan, demokratisasi di Indonesia menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi ini ternyata tidak bertentangan. Dan Muslim mayoritas umat bangsa Indonesia yang Muslim ini menerima demokrasi hasil daripada suatu kesepakatan bersama, dan ini juga menjadi suatu contoh baik bagi suatu negara di mana penduduknya mayoritas Muslim, tapi pada saat yang sama sangat demokratis. Walaupun demokrasi kita ya ada bolong sana bolong sini, tetapi pada dasarnya kita telah menjalani pemilu yang aman, tidak terjadi suatu letupan besar, dan tidak ada kita melihat Arab Spring, satu yang naik yang satu menjatuhkan. Hal itu semuanya menjadikan Indonesia bisa menjadi contoh yang baik. Nah, mudah-mudahan selain dua keistimewaan tadi, pemahaman Islam yang moderat dan demokratisasi yang berjalan mudah-mudahan terus mulus, juga kita harapkan berbarengan dengan itu, seiring dengan dua keistimewaan ini, ekonomi kita juga mudah-mudahan berkembang secara pesat, sehingga kita bisa bersyukur kepada Yang Maha Kuasa bahwa ternyata bangsa kita bisa menjadi bangsa yang ditengok dengan penuh bangga. Dan kita pun sebagai bangsa Indonesia, warga bangsa, harus mempertahankan hal ini.
Dan dari itu saya menghimbau teman-teman apakah di bidang akademia, eh, eh, khususnya di kelompok Islam, jangan terkecoh dengan ideologi, dengan pandangan-pandangan yang tidak sejalan dengan budaya bangsa kita. Radikalisme itu sama sekali bukan budaya kita. Tidak menghargai pandangan orang lain bukan budaya bangsa Indonesia. Jangan karena kita merasa bahwa ini ada ideologi baru, ada pemahaman baru, sehingga kita mau menafikan apa yang telah menjadi warisan turun-temurun dari masa Wali Songo sampai sekarang ini. Ini anak-anak muda kita harus melihat hal itu. Kalau kita tergiur dengan ajakan, taruhlah ada tokoh, ada ahli agama menganggap bahwa apa yang mereka sampaikan itu yang paling benar, maka hal ini harus kita waspadai. Kita mari bersama-sama mengawal pemahaman Islam yang menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia. Budaya Indonesia yang menghormati perbedaan, yang mengayomi minoritas, yang memiliki Pancasila di mana kita bersama-sama membangun negara ini tanpa ada rasa benci terhadap kelompok lain, apalagi menuding kelompok lain sebagai sesat, sebagai kafir. Hal itu jauh dari budaya dan akar budaya bangsa Indonesia. Kita harus bendung upaya dari kelompok kecil ini yang mau masuk ke dalam rumah kita yang sudah dalam keadaan tentram, dalam keadaan harmonis, sehingga kita bisa membangun rumah ini menjadi rumah yang lebih kokoh dan menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Pak, kalau dari tradisi keluarga kan sebenarnya orang tua masyumi, bahkan anggota konstituante, Pak Lu justru membangun partai NU gitu. Itu tidak ada. Ya, sebenarnya kalau you melihat sejarah bahwa masyumi itu tidak berarti anti terhadap NU, tidak. Jadi pada masanya, pada masa orang tua saya itu, masyumi itu adalah sebelum ada Partai Nahdlatul Ulama. Jadi tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama juga berada di masyumi pada waktu itu. Ayah saya dikenal sebagai tokoh Nahdlatul Ulama karena di Indonesia Timur waktu itu belum berkembang pesat itu Nahdlatul Ulama. Adanya waktu itu adalah ahli sunnah wal jamaah kan, dan bahkan Muhammadiyah. Itu perbedaan dalam melakukan ritual. Yang satu tahlilan, itu ya baru kemudian dikatakan bahwa itu NU. Ya, tapi Muhammadiyah dan NU itu baru dipisahkan dengan itu. Tapi waktu itu ya masyumi itu pada masa orang tua saya masih ada tokoh-tokoh NU di dalam masyumi karena belum ada partai NU waktu itu. Masih Mas Hari masih. Iya, masih di dalam itu kan, waktu itu kan bersatu masyumi dan tokoh Muhammadiyah dan tokoh NU itu bersatu. Kalau pendidikan juga tidak masalah masuk ke sekolah NU waktu itu. Enggak ada masalah. Pak, saya langsung di pesantren ya. Tapi Pak Kures itu dari SD SMP karena memang sekolah Muhammadiyah itu termasuk sekolah yang maju, dia masuk di sekolah Muhammadiyah, tidak ada masalah. Ya, baru belakangan sewaktu tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama keluar dari masyumi dan mendirikan partai. Nah, pada masa itulah ayah saya juga sudah berhenti dari masyumi. Hanya berkecimpung di bidang pendidikan. Dari itu Pak Umar adalah fungsionaris Nahdlatul Ulama di mana? Di Makassar. Dan lalu saya ikut bersama di keluarga besar Nahdlatul Ulama. Jadi masyumi pada waktu itu masih gabungan tokoh-tokoh
Muslim, baik dia berorientasi kepada Muhammadiyah ataupun berorientasi kepada Nahdlatul Ulama. Tapi partai politik pada awalnya itu Masyumi menghimpun keduanya. Tapi pola pendidikan di rumah itu semacam apa? Apakah keras ataukah liberal, atau sepertinya liberal ya, maksudnya sangat membebaskan untuk memilih. Oh iya, orang tua itu selalu mengajarkan kita untuk menghormati pandangan orang lain. Jadi memang tidak ada fanatisme di dalam pendidikan rumah, tidak ada. Apa namanya? Ya itulah buktinya. Kalau memang ada fanatisme, tentu Pak Kures itu tidak dikirim ke sekolah Muhammadiyah kan, umpamanya. Tidak ada fanatisme, dan kita orang tua itu menganggap bahwa ya itu adalah suatu realita dalam suatu masyarakat di mana sekolah Islam ya sama-sama baiknya, dan walaupun pendidikan di rumah itu sangat sentral bagi kita, umpamanya kita habis salat maghrib jamaah, rumah loteng, di atas itu anak-anak mengaji dan baca wirid, ya. Ayah saya di bawah, kalau kita berhenti membaca itu dia apa namanya, palang pintu itu dia ini karena dia nggak mau teriak. Ini kita sudah tahu bahwa karena kita sudah anak-anak kecil kan, kita main apa kembali lagi. Jadi ada pendidikan di rumah itu sangat mempengaruhi. Lalu saya dikirim ke pesantren. Umur 11 tahun saya sudah dikirim ke pesantren di Lawang, dan di pesantren Lawang tuh di Malang, di Jawa Timur ya. Pak Kures dikirim ke Malang karena di Malang untuk anak-anak yang sudah SMA. Kalau di Lawang ini ya SD dan SMP. Jadi saya berada 2 tahun di Lawang bersama Pak Kures, lalu kami berangkat ke Kairo. Di Kairo sebenarnya pembentukan pemikiran kami berdua. Jadi kadang-kadang kan kalau saya beri ceramah, terus ada yang bilang, "Oh ini kok hampir sama Pak Kures." Saya bilang, ini gurunya sama. Kita menimba ilmu dari sumber yang sama. Kita tidak kita dibiasakan di Al-Azhar itu belajar dan menghormati pandangan-pandangan orang lain. Umpamanya dalam mazhab-mazhab dalam akidah dalam Islam itu kan ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ya, itu semuanya diajarkan. Di tempat lain ada yang mengkafirkan Mu'tazilah. Kalau di Azhar tidak diajarkan. Umpamanya Syiah diajarkan di Al-Azhar sebagai mazhab yang kelima. Karena kita kan mengenal ada 4 mazhab. Nah, diajarkan mazhab yang sekarang dianut oleh mayoritas orang Syiah di Iran itu, di Azhar diajarkan karena dianggap ini adalah bagian dari komunitas Muslim. Jadi kalau saya hari ini lalu diminta untuk mengkafirkan yang dari kecil saya diajar sebagai suatu mazhab yang diterima oleh agama, itu rasanya saya mengingkari apa yang saya pelajari dan apa yang saya yakini. Dari itu saya tidak pernah umpamanya ikut-ikutan untuk mengkafirkan orang Syiah. Saya selalu mengatakan bahwa kita ini tidak boleh mengkafirkan. Bahwa kita berbeda. Kita berbeda dengan orang Kristen. Apakah lalu kita katakan bahwa itu orang Kristen masuk neraka? Tidak boleh. Ini dasar pendidikan yang Pak Kures bawa, saya pun bawa. Sehingga orang-orang garis keras sekarang melihat Pak Kures itu sebagai Syiah. Karena dia ada menulis buku tentang bagaimana persamaan antara Sunnah dan Syiah. Sehingga Syiah, mayoritas yang di Iran ini, itu masih dalam lingkup komunitas Muslim. Karena kalau mereka bukan lingkup komunitas Muslim, tidak mungkin Saudi Arabia menerima mereka sebagai orang-orang yang bisa masuk ke daerah yang suci untuk melakukan umrah dan haji. Ini kan Sunnah Wasi'ah.
Ahlussunnah wa Syiah. Apa? Ahlussunnah wa Syiah. Iya. Iya, artinya kita menghormati. Saya kadang-kadang bingung. Kok kita ini mau menghormati orang Buddha, kita mau menghormati orang Hindu, kita tidak marah sama mereka. Lalu sesama Muslim justru kita halalkan darahnya, kita anggap mereka sesat, anggap mereka kafir. Jangan kita menganut hal ini. Kita harusnya menganut pemahaman menghormati perbedaan, karena perbedaan adalah sunnatullah, itu datangnya dari Tuhan. Apa namanya? Lau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Dalam Quran jelas. Kalau Tuhan mau, kalian itu bisa saya ciptakan menjadi satu umat. Kayak malaikat terus. Iya, satu umat aja. Semuanya orang Indonesia, semuanya orang hitam, semuanya orang putih, semuanya orang Hindu, semuanya ahli sunnah, semuanya NU, semua tidak. Perbedaan adalah keniscayaan. Dan kita diminta untuk fastabiqul khairat. Kita berlomba ke dalam kebaikan. Apakah kita menuding orang sebagai kafir, sesat? Apakah itu kita berlomba kebaikan? Sama sekali tidak. Kita berlomba kebaikan, kita katakan lakum dinukum waliyadin. Ini Al-Quran mengajarkan kita jelas kok. Agama kamu, agama kamu. Agama saya, agama saya. Mazhab kamu, mazhab kamu. Mazhab saya, mazhab saya. Nanti ilallahi marji'ukum jami'an wa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kepada Tuhan kalian ini semuanya yang bertikai akan kembali kepada saya. Ya, akan kembali kepada Tuhan, lalu saya yang beberkan yang mana yang benar, yang mana yang salah, karena kalian ini mau kemana? Kembalinya juga ke saya, kata Tuhan. Dari itu kita diajarkan supaya kita jangan bertikai. Kita jangan maki-maki. Kita jangan menghalalkan darah orang lain. Kita bilang, oke, kita ini berbeda. Orang kembar aja bisa berbeda kok. Anak kembar itu bisa berbeda. Apalagi perbedaan saudara bisa, apalagi kelompok ini. Jangan menciptakan suatu konflik, suatu pertikaian, kerusuhan karena perbedaan. Kita hormati, tapi jangan mengganggu. Dari itu di dalam Al-Quran dikatakan Tuhan tidak melarang untuk umat Islam berbuat baik kepada non-muslim selama mereka tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Iya kan? La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ini jelas, ini prinsip kan ini. Orang non muslim aja kita disuruh baik kok. Masa antara muslim sama muslim kita